محمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih al-Ma'ruf wal khatim lima sabaq nasir al-haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في الكتاب المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أعلم. Alhamdulillah. Karena mungkin waktu Allah dengarkan kita tadi, ya nasihat buat setiap kita dan nasihat buat setiap masyarakat rakyat Indonesia agar kita selalu berupaya memperhatikan iman kita dan memperhatikan ilmu yang selalu harus bertambah setiap waktu kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika matahari terbit atau jika ada hari, di hari itu ilmuku tidak bertambah, maka hari itu Allah tidak berikan berkah bagiku. Maksud ilmu yang bertambah artinya ilmu mengenai hubungan ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah ilmu mengenai keyakinan kita kepada Allah, bertambah ilmu yang berkenaan dengan kebaikan kita sebagai hamba Allah dunia untuk akhirat itu bertambah. Bagaimana kita bisa menggunakan semua yang ada di sekitar kita, yang di atas, yang di bawah di sekitar kita, untuk memberikan masukan motivasi agar selalu bertambah iman kita, ilmu kita. Alhamdulillah di majelis ini kita semua berupaya untuk meningkatkan iman ilmu kita. Karena kalau meningkat iman ilmu kita, maka otomatis akan meningkat ketaatan, ketakwaan dan amal soleh kita. Karena tidak akan mungkin kita berbuat amal soleh kalau tanpa iman. Tapi iman sendiri akan menghantarkan kita untuk beramal soleh, berbuat amal soleh kalau tanpa ilmu. Dan iman ilmu itu membutuhkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kita minta dalam setiap rakaat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata kita harus selalu berupaya berhubungan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas melalui pelantara Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi dan rasul, dan setelah mereka pewaris nabi dan rasul. Ya khair. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita tadi anak yang salehah, yang mampu menghantarkan teman-temannya untuk menjadi anak-anak yang salehah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan semua wanita yang ada di Kota Bangun sekitarnya wanita-wanita yang salihah. Allahumma amin. Setelah kemarin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada kita tentang ada bagian daripada binatang-binatang, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hidup di sekitar kita. Ya Allah umpamakan dengan al-ankabut, laba-laba. Allah umpamakan dengan ba'udah, yaitu nyamuk atau serupannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, fa ammal ladzina amanu, adapun mereka-mereka yang beriman kepada Allah, fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, tahu mereka bahwa seumpama yang Allah berikan itu adalah sesuatu yang hak,
yang tepat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai motivasi besar kepada kita sebagai manusia untuk mengambil pelajaran yang ada di sekitar kita. Walaupun dari hal yang kecil yang aman sederhana yang kita hidup tidak luput dari mereka. Agar menjadikan itu pelajaran bagi kita agar kita bertambah yakin, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru, adapun mereka-mereka yang kufur fa yaquluna madza aradallahu bi hadza mathalah. Mereka mengatakan apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk membantah mereka yudullu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah inginkan dengan perumpamaan ini Allah akan berikan hidayat kepada banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga Allah sesatkan banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan Allah menegaskan wa ma yudullu bihi illal fasiqin. Allah tidak menyesatkan dengan perumpamaan tersebut kecuali hamba-hamba Allah yang fasik, yang keluar di luar dari ketaatan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, baik fasik karena sebab perbuatannya atau fasik karena ia menolak namanya agama yang dibawa oleh para nabi rasul atasnya atau kafir. Itu yang kita pelajari berapa minggu yang lalu ya. Kita mungkin tambahkan walaupun sedikit. Alladzina yanquduna ahdallah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita siapa orang-orang yang fasik yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mereka tidak mentaati nabi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah dahulu pernah diambil janji oleh Allah terhadap setiap mereka. Allah menjelaskan alladzina yanquduna ahdallah, mereka-mereka adalah hamba-hamba yang telah yanquduna ahdallah, meninggalkan, membatalkan, mengingkari apa yang pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Ikatan yang telah dahulu Allah Subhanahu wa taala ambil kepada setiap mereka, setiap manusia. Fil kutub minal iman bi Muhammad, dalam kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada setiap nabi rasul dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, apa yang Allah minta kepada mereka untuk mereka berjanji, ikatan perjanjian antara Allah dengan mereka, antara Allah dengan nabi-nabi rasul utusan Allah terhadap mereka dan terhadap umat-umat mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji atas setiap nabi rasul dan umat-umat para nabi rasul dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa dalam kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada mereka agar mereka jika bertemu dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka harus beriman dengan beliau. Min ba'di mitsaqihi, mereka membatalkan, mengingkari perjanjian itu yang telah diambil oleh setiap nabi rasul terhadap mereka, yang Allah Subhanahu wa taala telah minta kepada setiap nabi rasul untuk berjanji jika mereka berjumpa dengan Nabi Agung Muhammad mereka harus beriman dan membela Nabi besar Muhammad. Dan itu pun perjanjian mereka sampaikan kepada umat-umat mereka, andaikan mereka berjumpa dengan Nabi besar Muhammad mereka harus beriman dengan Nabi Muhammad dan membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ketika datang itu janji, ketika itu datang perjanjian, datang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengingkari hal tersebut min ba'di mitsaqihi. Setelah Allah Subhanahu wa taala minta untuk mereka semua berikrar, berjanji untuk melakukan namanya janji tersebut, tapi ternyata kenyataannya mereka mengingkari perjanjian tersebut. Yang diminta oleh Allah untuk mereka menghormati, mengagungkan, membela, beriman, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi rasul, setiap umat. Maka dengan hal seperti ini para ulama kita mengatakan sebagian mereka, mungkin kebanyakan mereka terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari mereka yang merupakan ulama namanya terbanyak
dari kelompok dari awal masa sahabat sampai saat ini sampai akan datang. Nabi kita adalah Nabiul Anbiya. Nabi kita Muhammad adalah nabinya para nabi. Kenapa? Karena setiap nabi rasul Allah Subhanahu wa taala minta untuk mereka berjanji, berikrar jika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad mereka harus beriman dan membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, "Mata kunta nabiyyan?" Kapan engkau dicatat, diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang nabi? Rasul kita menjelaskan wal adam bainal ma' wa tin. Dia mengatakan ketika Nabi Adam antara air dan tanah. Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki aku untuk menjadi seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal, dan mereka telah memutus apa yang diperintahkan oleh Allah dengannya terhadap setiap mereka ayyusal, untuk mereka sambung minal iman bin nabi, dengan beriman kepada Nabi kita Muhammad war rahim, dan menyambung tali silaturahmi wa ghairi dzalik, dan selain itu. Yufsiduna fil ard, dan ternyata mereka merusak muka bumi bil ma'asi wa ta'wik anil iman, dengan cara mereka bermaksiat dan mereka mengingkari keimanan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam. Dengan kita bermaksiat berarti kita telah merusak bumi. Dengan kita meninggalkan sunnah Nabi besar Muhammad berarti kita ikut andil untuk merusak bumi. Apalagi kita melecehkan syariat ajaran sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kita ikut andil untuk merusak muka bumi ini. Ulaika humul khasirun, mereka adalah hamba-hamba yang rugi. Kerugian yang tidak akan pernah bisa setelahnya membuat mereka beruntung. Kerugian yang abadi, kerugian yang selamanya, penyesalan yang tidak akan pernah ada ujung habisnya. Lima sirihim ila naril mu'abbada alaihim, karena tempat mereka nanti ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang mereka tinggal di dalamnya abadi selamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Umar selalu mengatakan ketika sudah penghuni surga diangkat oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah semuanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan yakhruj minan nar man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman. Agama kalau mengatakan akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang masih tersisa dalam hatinya walaupun sehalus apa, seringan apa dari keimanan. Selagi masih ada keimanan walaupun sedikit, mereka akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada yang langsung, ada yang mampir sebentar, ada yang mampir wallahu alam. Sampai saya pernah mendengar Habib Umar mengatakan ada yang mampir selama 7.000 tahun dalam neraka Allah. Sedangkan satu hari di sana seperti 1.000 tahun. Wa inna yawman inda rabbika alfi sanatin mimma ta'una riwayat 50 sanah mimma ta'udun. Nah, ada yang riwayat 50 tahun sehari di sana. 50.000 tahun dunia, sehari di sana 50.000 tahun. Ada riwayat seperti 1.000 tahun, mampir 7.000 tahun. Hampir 7.000 tahun. Baru keluar. Setelah keluar tidak tersisa dalam neraka penghuni surga, maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih itu gambarkan bentukan kematian seperti kambing kibas, domba yang besar. Dan Allah perintahkan untuk diletakkan antara surga dan neraka Allah. Dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala riwayat Nabi Allah Zakaria untuk menyembelih kambing itu. Maka disembelihlah kematian yang Allah telah rupakan wujudkan
menjadi seekor kambing, maka matilah kematian. Matilah kematian, disembelih kematian itu. Setelah kematian itu mati, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk menyuruh kepada penghuni neraka, ya ahlal jannah khuludun bila maut. Wahai penghuni surga, kalian kekal di dalam surga tanpa ada kematian setelah ini. Begitu juga kepada penghuni neraka, ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai seluruh penghuni neraka, kalian kekal dalam neraka tanpa ada kematian. Fa izdad ahlul jannah farahan ila farahihim wa izdad ahlun nar huznan ila huznihim. Maka bertambah gembira penduduk surga Allah, penghuni surga Allah di atas kegembiraan selama ini telah mereka rasakan. Mereka bertambah sedihlah penghuni neraka di atas kesedihan yang selama ini telah mereka rasakan. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana wahai manusia kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada kebesaran Allah, tidak beriman kepada kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum amwatan, kalian dahulunya mati, tidak dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nutfan fil aslab, kalian dahulunya sebagai nutfah di sulbi ayah kalian. Kemudian kalian nutfah setelah Allah pindahkan dari sulbi ayah kalian ke rahim ibunda kalian. Ketika kalian masih alaqah wa mudghah, nutfah, alaqah, mudghah. Pertama kali pindah sebagai nutfah, air mani, setetes air mani dari sulbi seorang laki pindah ke rahim seorang perempuan, mati dah hidup, tidak bernyawa kita. Sampai menjadi alaqah, sekumpul darah, tidak bernyawa kita. Sekumpul daging, tidak bernyawa kita. Baru setelah itu Allah tiupkan ruh, fa ahyakum, maka kalian dihidupkan di alam rahim. Pertama, kemudian kalian dihidupkan setelah itu ke alam dunia. Walisifam litta'jib min kubri mi'amil burhan aw littakhbih. Allah mengatakan kaifa, bagaimana, istifham itu untuk ta'jib, amat menakjubkan sekali, amat mengherankan sekali. Kuat kalian wahai hamba-hambaku, kalian mengingkari kebangkitan dari kematian kalian, padahal kalian dulu juga mati, aku hidupkan kalian sehingga kalian hidup di atas muka bumi ini. Tsumma yumitukum, kemudian setelah kalian hidup Allah mematikan kalian. Setelah semua sampai ajalnya, tsumma yuhyikum, kemudian kalian dibangkitkan kembali oleh Tuhan kalian Allah. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan balas kalian sesuai amal kalian. Apakah ketika aku ciptakan kalian dengan seperti itu, dulu yang kalian tidak ada jadi hidup, untuk menghidupkan kembali kalian setelah hidup harusnya jauh lebih mudah daripada menghidupkan awal kalian. Ya sudah ada, orangnya sudah ada, makhluknya sudah ada, tinggal dikembalikan rohnya aja selesai. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita contoh yang besar yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, nyatakan kepada kita, dan kita bisa menyaksikan setiap saat waktu kita. Walladzi khalaqa lakum ma fil ard, ialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian fil ard, di ma fil ard, apa yang ada di muka bumi ini. Jami'an, semuanya. Allah semua yang menciptakan. Tidak ada manusia yang menciptakan. Manusia menciptakan semua bahan bakunya dari Allah siapkan, dan kemampuan untuk mereka ciptakan Allah yang berikan. Hakikatnya semua ciptaan Allah. Kalaupun kita manusia menciptakan majaz, dari segi majaz kita menciptakan, hakikatnya Allah yang menciptakan. Semua litantafi'u bih wa ta'tabiru,
agar kalian mampu memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini atau tersimpan di muka bumi ini, dan kalian mengambil pelajaran darinya. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil, yang semua menunjukkan bahwasanya Allah itu Esa, Allah itu Maha Mampu, Allah itu Maha Kuat, Allah itu Maha segalanya. Tsumma istawa ila sama. Kemudian setelah Allah ciptakan bumi untuk kita, semua yang ada di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala setelah ciptakan bumi, Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk menciptakan langit. Fasawwahunna, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakanlah langit. Kalau ketika bumi jami'an ma fil ardi, di muka bumi semuanya. Padahal bumi itu 7 lapis juga, Bang. Tapi Allah ketika sebutkan bumi, namanya ma fil ard, di muka bumi, di bumi. Kalimatnya satu, bukan ardi. Ya. Tapi ketika Allah sebutkan langit ila sama fasawwahunna, maka Allah menciptakan langit itu mereka hunna banyak, karena bahan bumi sama. Bumi sama, 1 sampai 7 lapis sama. Tapi kalau langit beda. Langit pertama dengan langit kedua itu beda bahannya. Pertama, kedua dengan ketiga beda. Semua beda. Semua beda. Antara jarak satu nabi bumi ke langit 500 tahun, antara langit ke langit pertama, kedua 500 tahun, demi kedua ketiga 500 tahun, begitupun seterusnya. Jaraknya 500 tahun perjalanan. Sab'a samawat, 7 lapis langit, wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik dari segi global atau bagi saya dari segi tafsir, semuanya Allah tahu semuanya secara mendetail terperinci. Apakah kalian tidak bisa mengambil pelajaran bahwa saya yang mampu untuk menciptakan semua itu ibtidaan dari awal, dari mula, dari sebelumnya tiada, maka dia lebih agung untuk hanya sekedar mengembalikan kalian dari yang sudah ada untuk ada kembali. Wa idh qala wallahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mampu untuk mengambil pelajaran dan mengambil manfaat atas apa yang ada. Karena semua pelajaran bagi kita. Karena semua Allah ciptakan ada manfaatnya untuk kita manusia, dan Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang ada abathan, sia-sia, tidak ada. Sampai makhluk-makhluk yang kita lihat bertebaran saat ini yang kecil-kecil ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Selain Allah ciptakan semua sesuatu ada hikmahnya, dan Allah semua tahu tentang sesuatu itu apa hikmahnya. Bahkan ketika kita mengetahui ada hikmah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kita akan tercengang dengan hikmah yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa dari apa yang diciptakan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita pun merupakan makhluk ciptaan Allah yang penuh hikmah. Sampai hebatnya kita sebagai ciptaan Allah, yang Allah jadikan kita makhluk termulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan atau mungkin hadis yang mengatakan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Karena hebatnya kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu tentang diri kita siapa, bagaimana kita, maka ada kalimat yang mengungkapkan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa tahu diri, dia akan tahu siapa Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya manusia banyak yang tidak tahu diri, sehingga lupa dengan Tuhannya Allah. Padahal manusia, ketika siapapun di antara manusia ini, muslimkah yang saat ini hidup atau kafirkah, kalau ia tahu diri, maka ia akan tahu Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia akan kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala secara naruri, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan fitrah. Apa fitrahnya? Tahu bahwasanya ada di atasnya yang mengaturnya, yang menciptakannya, yang memberi segala-galanya,
yang menjadi tumpuan bagi segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah Allah berikan sehat untuk para guru-guru kita, orang-orang tua kita yang bersama kita hadir malam hari ini, para habaib kita, para tokoh kita. Mudah-mudahan ketua kita yang sedang umroh tidak lupa mendoakan kita. Kita tidak mengharapkan siwak, apalagi air zam-zam, apalagi tasbih. Yang kita harapkan doa beliau di sana. Karena doa lebih mahal daripada dunia serta isinya. Doa lebih mahal daripada dunia serta isinya, agar kalau dia beri kita. Kita minta sama ketua doanya aja bang, terutama doa guru kita, mudah-mudahan beliau sehat. Guru Hanif, Ahmad Hanif juga mudah-mudahan sehat. Datang dari jauh-jauh, bang, Martapura datang ke Kota Bangun. Jalannya Masya Allah, Oh, kalau beliau cari bini mana ada ikut-ikut. Anda ikut doakan aja bang. Sudah satu bang, ya Allah, tidak selesai sampai dari awal sampai sekarang. Apalagi mau ditambah lagi. Cukup lah, sudah ada yang mau tambah bidadari aja kita. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan hajat besar Hanif dan semua hajat kita, hajat ibu-ibu juga sampai, karena tempat ini tempat yang paling ideal untuk kita minta hajat. Karena Rasulullah SAW menegaskan ada malaikat yang ikut hadir, dan ketika kita bubar, mereka bubar. Mereka akan ditanya oleh Allah, apa hajat orang yang hadir di Majlis Nurul Yaqin. Apalagi Ustaz Ahmad Hanif datang dari Martapura jauh-jauh. Semuanya punya hajat, dan semua kita mengerti tentang kemaslahatan diri kita masing-masing. Kan hajat kita beda bang. Ya jelas, kalau iman hajatnya sama, biar kita selalu bertambah iman. Kalau ilmu ya hajat kita sama, biar kita selalu bertambah ilmu. Tapi ada hajat kita masing-masing yang hanya kita tahu. Yang hanya kita tahu. Mudah-mudahan hajat-hajat kita insya Allah semua didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Semua insya Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi anak-anak kita tampil karena ada hajat. Ikut lomba lilau puluh ya, insya Allah di loku. Mudah-mudahan hajatnya sampai. Kalaupun tidak menang, alhamdulillah mereka sudah partisipasi untuk namanya perlombaan. Yang masalahnya bukan menang atau kalah, tapi masalahnya bisakah kita memperbaiki iman, menambah ilmu. Itu yang masalahnya. Jangan sampai kita berujar bang, tapi kita berusaha. Kita pun yang mengatakan lebih utama untuk kita yang pertama kali mencontohkan bagi selain kita untuk iman dan ilmu itu. Karena kita mengharap, dan saya mengharap betul bang, majelis kita ini penuh dengan anak-anak sekolah SMP, SMA seperti mereka. Jangan sampai mereka ini hadir malam ini aja bang, nanti setelahnya tidak hadir lagi. Mudah-mudahan mereka bawa semua teman-teman yang ada di sekolah SMP, SMA sana bang, ke tempat kita. Karena saya lihat kalau mereka yang SMP, SMA, kuliah hadir di majelis, insya Allah selamat. Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak hadir majelis seperti ini, wallahu a'lam. Karena kita lihat semakin bertambah jenjang pendidikan seseorang, bukan semakin baik imannya. Bukan semakin bertambah ilmu pengetahuan agamanya yang membuat dia takut kepada Tuhannya Allah, tapi makin wani lawan Allah. Itu yang terjadi di masyarakat kita, di negara kita. Itu yang terjadi. Kita tidak kekurangan orang alim, orang namanya doktor, profesor, tidak kurang. Tadi beliau mengatakan kita peringkat berapa tadi? Peringkat ketiga kah tadi, mereka mengatakan kelima di seluruh negara Indonesia tentang banyaknya fakultas, universitas. Tapi hasilnya semakin banyak ilmu, semakin banyak maksiat kepada Tuhan Allah. Semakin banyak ilmu, semakin wani lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin banyak ilmu, semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau semua yang berilmu di Indonesia ini dekat sama Allah,
Allah tidak akan mungkin jadikan Indonesia seperti ini, Bang. Hah? Allah tidak akan jadikan Indonesia seperti ini. Allah akan makmurkan Indonesia. Allah akan makmurkan Indonesia. Allah tidak minta berbagai macam fasilitas untuk memakmurkan negeri kita. Hanya minta dengan apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Iman hanya takwa yang Allah minta. Selebih itu urusan Allah. Selebih itu urusan Allah, bukan urusan bukan urusan kita. Kita tidak ngerti bagaimana Allah turunkan berkat dari langit. Allah buka namanya buka, atau Allah munculkan berkat dari bumi, itu urusan Allah. Allah minta kepada kita iman dan bertakwa. Iman, takwa. Ayo kita mari kita jadikan seorang ustaz, seorang ulama yang beriman bertakwa. Ayo kita jadikan diri kita sebagai seorang guru di sekolahan, apapun materi yang kita ajarkan sebagai contoh bagi anak-anak murid kita sebagai seorang hamba yang beriman bertakwa. Ayo kita menjadi murid-murid yang menjadi contoh bagi saudara kita yang lainnya. Begitu juga bagi guru-guru kita sebagai murid yang iman yang bertakwa. Selebih itu insya Allah kita akan lihat sendiri apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi sampaikan semua hajat kita. Dan guru kita nih, Guru Abdul Rahman, sehat afiat nih. Masya Allah, kita membutuhkan namanya doa yang keluar dari lisan beliau. Mumpung beliau masih hidup, kita berwasiat sama beliau. Guru, jangan lupa doakan kita. Begitu juga orang-orang tua kita, kita minta doa-doa mereka. Karena sebab doa mereka Allah Subhanahu, ketika Allah ingin mengadab kita, Allah lihat masih ada orang-orang tua yang masih ruku, yang masih sujud, yang masih minta ya Rabbal Rahimin, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Masya Allah, ketika Allah dengar mereka, Allah mau adab kita, Allah pindahkan aja sudah ke tempat yang lain, atau sudah pindahkan biar tak kena adab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita nanti di akhirat. Kita, keluarga kita, kerabat kita, anak cucu, menantu semua insyaallah tanpa terkecuali Allah masukkan kita ke dalam surga. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillah kulli hal. Na'udzubillahi min hali ahlin nar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhaduka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wa istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma ahsin akibatana bi umur kulliha wa ajirna ya Allah min adzabil akhirah wa min karman bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa barakatina wa maulana Muhammad. Ya.